Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang tanda-tanda dicabutnya hidayah. Tanda-tanda dicabutnya hidayah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya nikmat yang teragung adalah nikmat hidayah. Karenanya Allah mewajibkan kita untuk meminta hidayah sehari minimal 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Begitu agungnya nikmat ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sampai Allah mengajarkan bagaimana cara minta hidayah. Karena sesungguhnya kesimpulan dari surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu kesimpulan dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, di antara adab dalam berdoa adalah memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah berkata, idza qala abdi, jika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, sungguhnya hambaku telah memujiku. Wa idza qala arrahmanur rahim, jika hambaku berkata rahmanir rahim, Allah berkata asna alayya abdi, sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, maka Allah berkata majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu adalah pujian kepada Allah, dan itu muqaddimah untuk meminta. Setelah itu sang hamba bertawassul dengan amalnya, dan itu diantara tawassul yang disyariatkan, bertawassul dengan amal soleh sendiri. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Baru kemudian masuk pada inti surat Al-Fatihah adalah ihdina as-sirata al-mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setelahnya adalah penjelasan dari jalan tersebut. Apa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau karuniai mereka. Siapa? Ya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalannya para nabi, jalannya as-siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, yaitu orang Yahudi yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Waladdallin, bukan juga jalan orang-orang yang disesatkan, yaitu kaum Nasara yang beramal tanpa ilmu. Itu intisari dari surat Al-Fatihah adalah memohon hidayah kepada Allah. Ibnu Qayyim mengingatkan akan hal ini. Saking agungnya permohonan minta hidayah, sampai Allah ajarkan cara minta hidayah kepada Allah. Bahkan Allah wajibkan dalam salat, yang setiap rakaat tidak ada Al-Fatihahnya maka tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menjelaskan bahwasanya kebutuhan kita kepada hidayah lebih daripada kebutuhan yang lain. Kenapa? Karena kita butuh hidayah setiap saat. Kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita dalam menjalankan segala aktivitas keseharian. Dalam beribadah kita butuh hidayah, dalam mengajar kita butuh hidayah, berinteraksi dengan keluarga butuh hidayah, mencari nafkah butuh hidayah, berakhlak mulia butuh hidayah. Sehingga kita ini senantiasa butuh kepada hidayah secara detail. Oleh karena kebutuhan kita kepada hidayah adalah continue, berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Kita butuh makan, selesai. Makan sekarang, di situ kenyang, mungkin 6 jam lagi makan lagi. Minum pun kita minum, hilang dahaga, nanti berapa jam lagi kita haus lagi. Tapi hidayah tidak. Senantiasa kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita kepada hidayah setiap saat. Sampai kita meninggal dunia, sampai kita menuju pada puncak hidayah, yaitu masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang diucapkan oleh para penghuni surga ketika mereka menginjakkan kaki mereka di surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah beri hidayah kepada kami untuk sampai di surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami dahulu tidak mungkin dapat hidayah ketika di dunia, apalagi sampai ke surga, kalau bukan karena Allah yang kasih hidayah. Jadi kalau kita sudah bicara hidayah, inilah kebutuhan setiap saat, kebutuhan yang kontinu yang kita butuhkan setiap saat. Ini saya bukan bicara asal teori saja, benar kita ini sering menghadapi masalah, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Berdoa kepada Allah, istikharah, minta petunjuk.
Saya sering seperti itu, menghadapi permasalahan saya bingung apa yang saya lakukan. Saya cuma serahkan kepada Allah, ya Allah bimbing saya, selesai. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui perkara secara makro, secara detail dengan mikronya, kita nggak ngerti. Yang ngerti semuanya cuma siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah masalah jauh-jauh, masalah kadang kita dalam masalah keluarga saja kita bingung harus menghadapinya. Dalil mungkin banyak, tapi mau nerapin bingung. Oleh karenanya benar kita yang butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini doa yang teragung adalah ihdinas siratal mustaqim. Hanya saja kita ini ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim kita tidak fokus. Kenapa? Saking hafalnya, saking kita kuat hafalannya tentang Al-Fatihah, sehingga kita pun pikiran kemana-mana otomatis jalan surat Al-Fatihah. Meskipun pikirannya ke pasar di Malang ya. Pikiran kemana-mana Al-Fatihah, tahu-tahu amin, selesai. Karena saking hafalnya, saking hafalnya. Padahal itu kalau kita setiap rakaat kita fokus, kita tahu alhamdulillahirabbil alamin muqaddimah semua. Benar-benar hati kita fokuskan begitu sampai titik utama iya ihdinas siratal mustaqim, maka benar-benar kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebutuhan hidayah sampai kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang di awal dapat hidayah, di ujung hidayahnya dicabut. Banyak contoh-contoh nyata. Ada sebagian sahabat yang murtad, ada. Bayangkan sudah ketemu Nabi SAW, sudah dengar wejangan Nabi, murtad. Ada nggak? Ada. Ada ulama yang kemudian murtad, ada. Saya sering sebutkan contohnya Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama besar yang menulis buku-buku membantah kesyirikan. Buku-buku bantah kesyirikan, bukunya luar biasa, dialog dengan logika yang sangat luar biasa. Ketika dia tulis buku tersebut, betapa banyak orang yang memujinya dengan syair-syair memuji dia. Terakhir sebelum meninggal, sudah di masa tua, dia tulis buku judulnya Hadhihi Hiyal Aglal. Syariat itu hanyalah belenggu, menyusahkan orang dalam kehidupan. Subhanallah. Siapa yang bisa jamin? Ketika Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, kok bisa seperti ini Syekh? Orang-orang awam saja hidayahnya kuat, sampai meninggal tegar. Ini orang sudah di puncak kealiman bisa berubah. Syekh bin Baz mengatakan bisa jadi dia tidak pernah minta kepada Allah agar dikokohkan dalam hidayah. Lupa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Benar. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Kita ini siapa yang jamin kita beriman terus? Sementara kita suka buka medsos, kita dengar syubhat, kita dengar ceramah orang, kita dengar ateis mungkin berbicara, tahu-tahu sedikit saja masuk, ceklek masuk ke hati kita, kita langsung ragu tentang Tuhan. Bisa terjadi nggak? Bisa. Kalau Allah tidak menolong kita, bisa kita tergelincir. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, sungguh engkau telah condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Rasulullah SAW bisa condong kalau Allah tidak kokohkan apa? Hatinya. Dan ini benar-benar diakui oleh Nabi. Makanya di antara doa yang paling sering Nabi baca apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ente pede merasa kokoh iman, Nabi saja terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW minta agar diberi istiqamah, agar kokoh di atas hidayah. Dan Nabi yang mengatakan laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah. Wa ma tasaddaqna wa ma shallaina, kalau bukan karena Allah kita tidak bisa salat, kalau bukan karena Allah kita tidak bisa bersedekah. Tapi Allah yang buka hati siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya kebutuhan kita kepada hidayah kebutuhan yang urgent dan continue sampai kita meninggal dunia. Kita nggak tahu penghujung kita seperti apa. Lihatlah, saya sering sampaikan juga bagaimana Imran bin Hattan. Imran bin Hattan seorang tabi'in. Bahkan kibar tabi'in senior, bertemu dengan sahabat-sahabat. Dulu di atas sunnah. Suatu ketika dia tertarik dengan seorang wanita bermadzhab Khawarij. Terkenal cantik jelita, sementara Imran bin Hattan wajahnya kurang tampan, agak buruk rupa wajahnya. Maka orang-orang menasihati dia, wahai Imran bin Hattan, dia perawi hadis. Salah satu perawi hadis dalam Sahih Bukhari. Bagaimana Anda mau menikah dengan wanita yang bermadzhab Khawarij? Kata Imran bin Hattan, sa'arudduha, saya akan bantah dia, saya akan membalikkan dia kepada sunnah. Akhirnya dia nikah. Dia nikah. Begitu dia nikah, dia terbawa. Dia begitu cinta kepada sang wanita. Akhirnya dia menjadi bermadzhab Khawarij.
Sampai akhirnya dia memuji siapa? Memuji ya Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan sebuah syair memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya darbatan min taqi ma arada biha. Inilah pukulan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, yang dia tidak menginginkan dari pukulan tersebut illa an yablugha min dzil arsy ridwanan, kecuali dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia puji apa yang dilakukan Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah amal soleh yang terbaik untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inni la azkuruhu hinan fa ahsabuhu. Ketika aku menyebut Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, maka menurut saya dia adalah siapa? Aufal wara ya indallahi mizanan. Dia adalah orang yang paling berat timbangannya di akhirat kelak. Dia puji. Bayangkan tadi di atas manhaj ahlu sunnah, kemudian gara-gara nikah dengan seorang wanita cantik, kemudian dia tergoda, kemudian dia bermazhab apa? Khawarij. Maka jangan menikah sama orang terlalu cantik ya. Yang biasa-biasa aja. Jadi intinya dia berubah. Siapa yang duga? Dan banyak kisah-kisah yang kita lihat sekarang tidak mungkin disampaikan sekarang ya. Hal-hal yang kita tidak duga, kita tidak sangka, tiba-tiba ini dulu begini kok jadi begini sekarang. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita butuh senantiasa kepada hidayah? Jadi doa kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim itu mencakup 4 permohonan, mencakup 4 permohonan. Yang pertama, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ya. Artinya kita ingin di atas Islam, dari syirik menuju tauhid, dari kufur kepada iman. Kemudian kita minta kepada Allah agar kita ditegarkan di atas jalan tersebut. Kemudian kita minta kepada Allah agar bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Itu juga butuh hidayah. Orang semua sholat, tapi tidak sama sholat setiap orang. Ada yang orang sholat asal-asalan, ada yang sholat khusyuk, ada yang sholat tenang dalam sholatnya. Beda-beda. Itu butuh hidayah. Butuh hidayah untuk bisa sholat dengan khusyuk, butuh hidayah tersendiri. Butuh hidayah tersendiri. Masih sampaikan bagaimana para sahabat sholat mereka luar biasa. Lihatlah Abdullah bin Zubair, kalau dia sudah sholat maghrib, kemudian dia sujud, sholat ba'diyah maghrib, dia tidak mengangkat kepalanya kecuali adzan isya. Tenggelam dalam kenikmatan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa seperti itu. Lihatlah bagaimana Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu, ketika dia bertugas untuk menjaga keamanan, dia sedang sholat malam, tiba-tiba terkena anak panah. Dan dia lanjutkan sholatnya, darah mengalir dari tubuhnya. Kena anak panah kedua, dia masih terus sholat. Kena anak panah ketiga, dia masih terus sholat. Kemudian dia rukuk dan dia sujud, dia melesaikan sholatnya. Kemudian Ammar bin Yasir berkata, wahai Abbad bin Bishr, kenapa anda seperti itu? Kenapa anda tidak putuskan sholat? Dia bilang, saya sedang baca surat Al-Kahfi, saya tidak ingin putus di tengah jalan. Subhanallah. Dia dapat hidayah luar biasa dalam sholatnya. Lihatlah bagaimana seorang betah kuat dalam sholatnya, Imam Abu Hanifah. Demikian juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diriwayatkan baca 1 rakaat khatam Quran. 1 rakaat khatam Quran. Demikian juga Imam Abu Hanifah, sering beliau khatam Quran dalam 1 rakaat. Ini contoh. Kita juga minta hidayah kepada Allah untuk kita profesional dalam menjalankan setiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kita belum bisa menjalankan. Kita saja dalam rumah tangga belum bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kita butuh hidayah. Kita saja dalam mengurusi anak-anak kita masih belum profesional. Masih banyak kita hanya menjalankan seadanya, belum mendapatkan hidayah yang tepat bagaimana mengurusi anak-anak dengan benar. Masih belum. Kita berbakti kepada orang tua masih belum maksimal, belum. Kenapa belum ada hidayah? Masih perhitungan sama orang tua, masih pelit sama orang tua. Dan banyak hal. Sehingga di antara makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kita minta agar ketika menjalankan syariat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ini disinggung oleh Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kenapa kita butuh hidayah setiap saat, karena di antara poinnya kita ingin menjalankan syariat dengan yang terbaik. Kita ingin ketika kita dapat musibah kita bisa menjalankan syariat dengan yang terbaik. Bagaimana dapat musibah? Bagaimana hadiyun Nabi, petunjuk Nabi bagi orang terkena musibah? Kita pelajari. Ternyata kita belum bisa menjalankan.
Artinya kita baru menjalankan sebagian, sebaiknya kita belum bisa jalankan. Kita baru bisa bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, baru bilang. Habis itu ngomel-ngomel. Berarti kan kita belum sempurna dalam menghadapi kasus terkena musibah. Kita belum mendapat hidayah ketika menghadapi peristiwa tersebut. Yang keempat, kita ingin ihdinas shiratal mustaqim adalah ya Allah, tunjukkanlah aku jalan-jalan kebaikan yang lain. Masih banyak jalan kebaikan yang aku tidak ketahui, masih banyak. Masih banyak ilmu yang kau belum bukakan kepadaku, masih banyak. Masih banyak akhlak yang belum kau bukakan kepadaku ya Allah. Mungkin seorang sangat dermawan tapi masih temperamental, suka marah-marah. Mungkin ada orang ikhlas tapi dia sombong. Orang macam-macam. Akhlaknya belum terbuka seluruhnya. Kalau tanya dia dermawan, tidak pelit sama sekali, tapi angkuh. Saya ini. Ya, ada orang seperti itu, berarti belum terbuka seluruh hidayah akhlak kepadanya. Ada orang seperti itu. Dan itu berlaku pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan saya tidak menemukan perkataan yang indah dalam masalah ini seperti perkataan Ibnu Taimiyah ketika dia menjelaskan kebutuhan kita kepada hidayah lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Dan itu benar. Karena saya ulangi lagi, ihdinas shiratal mustaqim, kita minta petunjuk dari tauhid daripada syirik kepada tauhid, dari kufur kepada keimanan. Yang kedua, kita mohon agar istiqomah di atas hidayah tersebut. Yang ketiga, kita ingin profesional terbaik, bisa melakukan setiap syariat yang kita kerjakan. Kalau salat yang terbaik, kalau puasa yang terbaik, kalau salat malam yang terbaik, kalau sedekah yang terbaik, kalau berbakti yang terbaik, kalau jadi istri soleh yang terbaik, kalau jadi suami yang baik, jadi suami yang terbaik. Seperti itu, ngurus anak-anak menjadi orang tua yang terbaik, bertetangga menjadi tetangga yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW terbaik dalam segala hal. Sebagaimana Nabi SAW terbaik dalam segala hal. Kemudian yang terakhir, kita minta agar Allah bukakan segala petunjuk, kebaikan-kebaikan masih banyak yang belum kita ketahui. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 4 hidayah yang kita perlukan itu, mungkin kita bisa bagi klasifikasi yang lain. Ada hidayah umum dan ada hidayah detail. Kalau hidayah secara umum, yaitu dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, insya Allah semua orang muslim telah mendapatkannya. Siapa yang mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah dapat apa? Hidayah umum, yaitu hidayah dari kufur kepada Islam, dari syirik kepada apa? Tauhid. Semua kita masih minta hidayah. Iya, hidayah umum sudah saya dapatkan, hidayah asal hidayah sudah saya dapatkan. Tapi kalau kita tinjau dari hidayah detail, hidayah secara detail, maka kita masih membutuhkan. Butuh untuk mendapatkannya, butuh untuk komitmen di atasnya, butuh untuk bisa menjalankannya secara profesional. Ini masih sangat kita perlukan, hidayah yang detail. Kita dapati sebagian orang, ya misalnya, ya ketika berbicara tentang Islam dan kufur, dia sangat semangat, dia bela Islam. Tapi kalau sudah bicara tentang detail syariat, terkadang dia tidak mau terima, berat bagi dia. Enggak lah, ini enggak, dia enggak mau, dia masih milah-milih. Ini dia terima, ini tidak terima. Tapi kalau Islam dia bela. Kalau sudah bicara kufur Islam dia bela luar biasa. Tapi kalau sudah bicara detail syariat, belum tentu hatinya terima, belum tentu. Masih banyak orang belum bisa terima, mohon maaf. Masih banyak orang belum bisa terima bahwasanya musik itu haram. Masih banyak orang belum bisa terima. Mau kita jelaskan detail-detail perkataan ulama, dalil, seabrek-abrek perkataan para sahabat, tetap aja dia belum bisa terima. Dia bilang, tapi Imam Ibnu Hazm mengatakan demikian. Ibnu Hazm abad keberapa? Sahabat abad keberapa? Nabi para hadis abad keberapa? Ibnu Hazm mengatakan demikian. Ibnu Hazm didahului oleh ijma'. Para ulama telah ijma' musik haram misalnya. Dia sudah terima, ya sudah, kita bilang dia belum dapat hidayah dari sisi ini. Tapi dalam sisi yang lain dapat hidayah. Artinya saya ingin sampaikan bahwasanya ada orang dapat hidayah dari sisi yang lain, dari sebagian secara detail syariat terkadang dia belum dapat hidayah. Ya begitulah kita. Secara umum kita seperti tidak ada yang mendapatkan hidayah secara sempurna, siapapun dia. Sebagian dia dapat hidayah, sebagian dia tidak dapat hidayah. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hidayah adalah anugerah yang sangat mahal. Hidayah adalah anugerah yang terbaik yang harus kita syukuri kalau kita dapat hidayah tersebut dan kita jaga hidayah tersebut. Pembahasan kita adalah tentang ciri-ciri atau tanda-tanda dicabutnya hidayah. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di antara ciri seorang telah mendapat hidayah dan lawannya adalah tidak mendapat hidayah, ya, adalah lapang dalam menerima syariat. Kalau dia lapang dalam menerima syariat berarti dapat hidayah. Kalau dia tidak lapang menerima syariat berarti dia tidak dapat hidayah atau dicabut hidayah darinya, ya. Dan orang yang dicabut hidayah darinya maka orang yang merugi. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Allah juga berfirman, wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Siapa yang disesatkan maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Di antara ciri seorang diberi hidayah oleh Allah adalah dia mudah menerima syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah beri hidayah kepada dia, maka Allah akan melapangkan dadanya. Surat Al-An'am 125. Al-An'am 125. Siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima Islam, menerima syariat Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Siapa yang Allah sesatkan maka Allah jadikan hatinya menjadi sesak, berat, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Karena orang kalau semakin ke tempat yang tinggi, oksigen semakin berkurang. Ketika oksigen semakin berkurang, dadanya semakin sempit, semakin sesak. Allah gambarkan, ini perumpamaan yang Allah bikin tentang orang yang kalau dapat hidayah apa saja mudah dia terima. Ini hukumnya halal, oh halal, ini haram, oh sudah tinggalkan, mudah sekali. Ada orang seperti itu, mudah sekali. Oh saya nggak tahu kalau haram, bismillah, tinggalkan, selesai. Dia cuma tidak tahu, kalau dia tahu dia selesai, mudah sekali. Dan itu ciri-ciri orang yang beriman dengan iman yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu bahwasanya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam permasalahan mereka. Kalau kau sudah putuskan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kalau kau sudah putuskan perkara mereka, kau tidak dapati dalam diri mereka ada grundel sedikit pun. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah menerima keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu al-khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin, wanita mukminah, kalau Allah sudah beri pilihan dan Rasulnya sudah beri pilihan, lantas mereka punya pilihan yang lain. Nah pantas, Allah sudah bilang hukumnya gini, Rasul bilang hukumnya gini, saya pilih yang lain, saya tidak cocok, ini kurang pas. Ini bukan ciri orang beriman. Orang beriman, innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, sudah. Ada hadisnya, selesai, tinggalkan. Subhanallah. Itu orang yang beriman. Saya pernah ketemu seorang, dia, mohon maaf ya, mungkin di antara kita masih ada, tapi dia merokok. Dia tidak tahu rokok itu haram, karena mungkin dia lihat sebagian kiai juga, Pak. Kiai juga merokok. Sebagian pondok juga jualan rokok, dan macam-macam ya. Meskipun tertulis rokok membunuhmu, tapi itu kan hanya propaganda. Para kiai juga, Pak, merokok. Jadi untuk berpikir rokok itu haram sulit. Tapi sebenarnya dia bilang dia dengar ceramah, waktu itu kebetulan dia ada klip saya tentang merokok itu haram, dia dengar, dia tinggalkan, selesai. Jadi memang dia sudah punya dasar untuk tunduk kepada Allah dan Rasul, tidak pikir panjang, dengar rokok itu haram penjelasannya, selesai, tinggalkan. Dia tinggalkan. Ada orang seperti itu. Dia nggak tahu kalau itu haram, begitu tahu dia haram, dia mudah meninggalkan. Kemudian ketika dia sudah memegang rokok, 2 tahun kemudian dia ketemu saya. Dia bilang, Ustaz, jazakallah khair, syukran Ustaz. Kenapa? Saya sejak mendengar ceramah Ustaz tentang rokok,
saya tinggalkan rokok. Alhamdulillah, saya bilang. Kata dia, qadarullah, setelah saya meninggalkan rokok, saya gemuk, Ustaz. Saya bilang, kalau gemuk jangan protes sama saya. Kalau gemuk jangan protes sama saya. Tapi intinya ada orang dia pencinta musik misalnya, datang musik haram, selesai, tinggalkan musik haram, sudah. Mau diapain? Itu orang memang dasarnya dia imannya tinggi, cuma dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu hukumnya. Sebagian orang, ini tanda bahwa dia tidak dapat hidayah. Dia selalu ngeyel, dikasih tahu hukumnya gini dia nggak mau, pikir gini nggak mau, dikasih tahu hukumnya A dia cari B, di hukum B dia cari C. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, sulit, seperti dia naik di atas tempat yang tinggi, susah untuk bernapas. Dikasih tahu syariat, dia selalu ngeles, tidak mau. Itu maksudnya begini, maksudnya gini. Kenapa? Ada syahwat yang dia perjuangkan. Karena dia tahu syariat ini bertentangan dengan syahwatnya, sehingga dia selalu mencari pembenaran. Selalu mencari pembenaran. Orang seperti begini ada, dia belum dapat hidayah dari sisi ini. Ini bahaya. Kalau seorang sudah diberi hidayah, sudah tahu benar-benar itu adalah kebenaran, kemudian dia sengaja meninggalkannya, ini bisa berdampak pada berikutnya. Bisa berdampak pada dia disesatkan pada perkara-perkara berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Jadi bahaya. Beda kalau orang masih ragu, saya belum jelas mungkin hadisnya sahih atau tidak. Dia cari kebenaran tapi dia belum tampak pada dirinya kebenaran yang terang benderang. Ini kayaknya hadisnya coba dicek dulu deh. Benar enggak perkataan ulama seperti itu? Dia masih ragu. Ketika dijelaskan ini hadisnya, ini ayatnya, ini penjelasan ulama, dia sudah klop, dia terima. Ada orang sudah jelas-jelas, ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan ulama, ini 4 mazhab, dia masih tidak mau terima. Bukan apa-apa, dia tahu itu kebenaran, tapi ada syahwat yang tidak mau dia tinggalkan. Ini hati-hati. Ketika dia sengaja meninggalkan hidayah, ketika itu maka Allah akan cabut hidayah untuk dia pada perkara-perkara berikutnya. Allah cabut hidayah darinya. Allah berfirman, falamma zagu, tatkala mereka menyimpang, sudah tahu jalan kebenaran, dia menyimpang, azagallahu qulubahum, Allah sesatkan hati mereka. Ini mengerikan. Wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kata Allah, kami palingkan pendengaran mereka, penglihatan mereka, kami palingkan hati mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka di awal kali tidak beriman. Bayangkan, pertama kali tidak mau beriman padahal tahu kebenaran, akhirnya Allah palingkan seterusnya. Maka hati-hati ketika sudah jelas kebenaran depan kita, kita terima. Mengenai kita bisa jalankan atau tidak, urusan belakangan, yang penting terima dulu. Terima dulu, bukan kita ngeyel, kita kecuali kamu tidak tahu, masih ragu, benar enggak? Hadisnya sahih enggak? Benar enggak? 4 mazhab seperti itu, benar enggak? Itu lain cerita, berarti belum jelas kebenaran. Yang bahaya sudah jelas kebenaran, kemudian meninggalkan ini, sebab dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian orang menyimpang, subhanallah. Kita dapati sebagian orang dahulu buku-bukunya tentang tauhid, tentang sunnah. Kemudian dia menyimpang sedikit demi sedikit sampai akhirnya membela kesesatan dan membela kesyirikan dan seterusnya. Waspada. Jadi kalau Anda merasa ada dalilnya, Rasulullah bilang kok kayaknya nggak mau terima, ini hati-hati, segera istighfar. Segera apa? Istighfar. Jangan-jangan Anda dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda dapat ayat hadisnya, Masya Allah, benar. Ini benar sesuai, saya cek hadisnya sahih, penjelasan ulama sahih, ya sudah, saya terima. Mungkin saya belum bisa jalankan, tapi saya terima bahwasanya itu benar-benar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, di antara tanda orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus bisa jadi sebaliknya, tanda orang dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat hidayah dari Allah, dia mudah sabar ketika terkena musibah. Terkena musibah dia mudah untuk sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa istri kita, menimpa anak kita, menimpa usaha kita, menimpa tetangga kita, menimpa bumi ini. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah tatkala terkena musibah, yaitu dia pasrah dan dia tahu ini dari Allah dan dia terima dengan keputusan Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan beri hidayah kepada dia. Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Jadi tanda orang diberi hidayah oleh Allah, tandanya ketika terkena musibah dia sabar. Benar hati ini sedih, tapi dia sabar. Benar mata ini mengeluarkan air mata, benar. Benar pilu hatinya, tapi dia sabar. Dia tahu ini semua keputusan Allah. Dia tahu ini yang terbaik bagi seorang yang beriman, yang sabar, sehingga dia terima. Maka Allah akan beri hidayah kepadanya. Yahdi qalbah. Kata Alqamah rahimahullahu taala, ya, dia adalah seorang hamba yang terkena musibah bi musibah, faya'lamu annaha min indillah, maka dia tahu musibah tersebut dari sisi Allah, fayarda wa yusallim, maka dia ridha dan dia pasrahkan dirinya. Orang ini akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, tanda bahwasanya Anda tidak dapat hidayah ketika dapat musibah Anda meronta-ronta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah, kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia menjambak-jambak rambutnya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini orang tidak dapat hidayah. Dicabut hidayah darinya. Oleh karenanya, kalau Anda ingin dapat hidayah, sabar ketika terkena musibah. Musibah apapun sabar. Kokohkan hati. Situlah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita ngaji sekian tahun, 10 tahun. Percuma kita hafal ayat-ayat. Percuma mungkin penuntut ilmu hafal matan-matan ilmiah. Tapi ketika terkena musibah seperti anak kecil, nggak bisa apa-apa. Meronta sana, teriak sini, curhat sana, curhat sini. Facebooknya isinya curhat. Ceramah isinya curhat. Isinya dia tidak sabar. Tidak sabar. Profil picture-nya juga isinya apa? Curhat. Ini namanya orang tidak sabar. Kalau orang sabar tidak demikian. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan gundah gulanaku hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini bicara praktek. Ilmu yang kita pelajari, percuma orang ngaji dia 10 tahun tapi ketika terkena musibah tidak sabar. Ngomel sana ngomel sini, ceritain keburukan orang lain, gibah sana gibah sini, bongkar aib istri, bongkar aib suami. Ini apa buat apa? Ngaji buat apa seperti itu? Orang tidak dapat hidayah, orang yang dapat hidayah sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Qadarallahu ma syafa'al, qadarallah ma diapain. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Nah, orang seperti ini berarti orang dapat hidayah. Nah, kita bisa lihat, berarti pada parsial ini saya belum dapat hidayah. Ternyata saya masih jauh daripada hidayah. Baru terkena musibah sedikit, ngomel sana, ngomel sini, teriak sana, teriak sini, banting sana, banting sini. Nah, pada peristiwa ini berarti saya parsial ini, bagian ini saya belum dapat hidayah. Segera perbaiki diri. Iman saya berarti masih hanya di bibir, belum masuk ke hati. Baik. Di antara tanda bahwasanya seorang dapat hidayah sekaligus lawannya tidak dapat hidayah. Kalau orang dapat hidayah, dia masih mengenal mana kebaikan, mana kemungkaran, dan dia tahu dia sedang bersalah, maka dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan sebaliknya, kalau orang sudah tidak dapat hidayah, hidayah dicabut, dia tidak melihat kemungkaran sebagai kemungkaran. Dia melakukan kemungkaran dengan hati yang lapang. Dia melakukan kemungkaran dengan hati yang lapang. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tentram melakukan kemaksiatan. Ini tanda ciri orang sudah dicabut hidayahnya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan tuktabu fi qalbihi nuqtatun sauda." Sungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu dosa, maka akan diberikan pada hatinya titik hitam, di kalbunya, sanubarinya titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia ternyata bertobat dan dia meninggalkan maksiat tersebut, istighfar, maka akan dibersihkan lagi hatinya.
Wa in ada zida fiha. Kalau dia maksiat lagi, kembali lagi maksiat lagi, maka ditambah titik-titik hitam tersebut. Hatta ta'luwa qalbu, sampai titik hitam tersebut meliputi seluruh sanubarinya. Isinya hitam. Ya. Wa huwa ran alladzi dzakara Allah, dan itulah ya ar-ran, yaitu tutupan yang telah menutupi hati seorang yang Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguhnya ya, warna hitam telah meliputi hati mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ta'ridul fitanu 'alal qulubi udan. Sungguhnya fitnah itu datang kepada hati sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Ada yang mengartikan udan seperti kalau hasir, seperti tikar. Tikar itu kan adalah anyaman dari kalau zaman dulu mungkin terbuat dari semacam kayu-kayu kecil. Jadi fitnah datang mengenai satu demi satu anyaman tadi. Ya. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan hatta tasirul qulubu hatta tasirul qalbain, sampai hati-hati menjadi dua model. Ada hati yang suci, bersih, yang kalau terkena fitnah dia bisa melawan, dan ada hati yang kemudian menjadi mirbat, seperti hitam keabu-abuan. Di antara sifat hati tersebut yang sudah rusak tadi, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Sudah yang kemungkaran dianggap yang ma'ruf, tidak ada bedanya antara ma'ruf dengan mungkar. Dan ini ikhwan, tanda bahwasanya dicabut hidayah. Ini terkadang kita alami atau sebagian kita alami dalam sebagian hal. Saya sering sampaikan contoh ini. Contoh karena sering kita bermaksiat, bisa membuat kita akhirnya menganggap maksiat tersebut sebagai suatu hal yang biasa tanpa ada kegelisahan sedikit pun. Sebagian orang misalnya terjerumus dalam kedustaan dan sengaja berdusta. Kata Nabi SAW, "Wa la yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban." Seseorang berdusta dan dia sengaja untuk berdusta. Saking terusnya berdusta sampai distempel oleh Allah sebagai sang pendusta. Kalau dia sudah distempel sebagai sang pendusta, dia tidak peduli mau dusta 1000 kali, 2000 kali, dia tidak peduli. Bagi dia suatu hal yang biasa, karena kebiasaan. Ya, ibarat orang kalau sudah masuk di toilet mungkin pertama bau nggak enak, lama-lama ternyata oke juga. Seperti itu. Kira-kira demikian. Orang melakukan maksiat pertama gelisah. Orang misalnya nonton yang tidak-tidak, pertama nonton gelisah. Haram ini, tapi lama-lama kecanduan. Dia sudah tidak menganggap ini sebagai kemungkaran dan dia mengerjakan dengan tentram hati. Santai aja. Dan ini menimpa sebagian kita. Saya sering sampaikan, kita tadi pagi sudah saya sampaikan juga, terbiasa melihat wanita terbuka auratnya. Kita nonton reporter-reporter wanita yang menceritakan berita-berita dalam dunia, tapi dia tidak pakai jilbab. Dia pasti berhias, mungkin terlihat lehernya, mungkin terlihat sebagian buah dadanya, mungkin terlihat lengannya, terlihat kecantikan. Kita biasa ngelihat, biasa. Nanti ada iklan, apalagi yang YouTube-nya bukan premium ya, ada iklan, biasa aja. Kita tidak astagfirullah, enggak. Kita malah mengamati. Iklan apa sih? Dimulai dibesarin. Akhirnya apa? Akhirnya dalam sisi ini kita tidak menganggap ini sebagai kemungkaran, bahkan kita melihat dengan rileks, tidak ada rasa salah sama sekali. Ini hati-hati. Ini contoh kita mungkin dicabut hidayah dari sisi ini. Karena terbiasa melakukan maksiat, sehingga maksiat tersebut dianggap suatu hal yang biasa. Harusnya kalau kita masih punya hidayah dalam hati, begitu lihat kemungkaran kita bilang apa? Astagfirullah. Paling tidak, ini enggak benar, astagfirullah ya. Tapi mana orang biasa. Sampai kalau di grup terkadang kirim lelucon, di situ isinya perempuan tidak terbuka auratnya dan biasa aja, dia tidak merasa bersalah. Menyebar klip di situ isi perempuan terbuka auratnya biasa aja, dia tidak merasa bersalah. Dia kirim di grup tidak punya malu, karena dia tidak menganggap suatu kemaksiatan. Karenanya di antara orang kalau masih punya hidayah dalam hatinya, dia pasti gelisah kalau melakukan apa? Kemaksiatan. Dia merasa tidak tentram dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah santai, biasa-biasa aja, ini kita tidak bilang dicabut hidayah keseluruhan, tidak. Tapi secara parsial, secara juz'i, dari sisi itu hidayahnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengembalikannya? Segera istighfar, tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah hitam-hitam istighfar terus, mulai memutih sampai saya bersih.
Jadi apa ya, orang kalau awalnya, makanya kan dikatakan takwa itu engkau berjalan seperti, jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang situ ada duri, duri kecil, duri besar. Yahdharu ma yara, hati-hati jangan sampai keinjak duri. Tapi kalau ada orang sudah keinjak duri, cuek aja udah, mau berlumuran darah sudah terlanjur, sudah sekadung sudah, akhirnya tidak merasa sakit lagi. Orang begitu kalau sudah maksiat. Tadinya ragu-ragu, mau riba atau enggak, ragu-ragu. Aduh, kok geli saya, tapi berani. 1, 2, 3, akhirnya 1000 riba pun biasa aja. Ditegur, ya semua orang juga begitu, biasa aja. Semua orang juga begitu. Dalilnya apa? Semua orang juga apa? Begitu ya. Kamu kok itu nggak boleh lihat kayak gitu. Semua orang juga gitu. Mana kita mau tundukkan bagaimana? Semua orang juga terbuka auratnya. Dia menghalalkan dengan menggampangkan. Kita bilang, dia nggak bilang, iya astagfirullah saya belum bisa menghindar melihat yang haram, astagfirullah saya. Tapi dia malah membenarkan, biasa aja. Di mana-mana juga begitu. Ya nggak bisa begitu. Jangan meremehkan apa? Kemaksiatan. Di antara tanda bahwasanya seorang diberi hidayah oleh Allah dan sekaligus bahwasanya hidayah telah dicabut, orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung hidupnya dia rajin beramal saleh. Kemudian meninggal di atas amal saleh tersebut. Dan sebaliknya orang yang tanda dicabut hidayah di penghujung hidupnya dia malah menjauh dari Allah, kemudian dia meninggal di atas kondisi yang buruk tersebut. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah gunakan hamba tersebut. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW ditanya, bagaimana seorang digunakan oleh Allah? Maksudnya apa ya Rasulullah SAW mengatakan, yuwaffiquhullah li'amalin salih qabla al-maut, yaitu Allah memberi taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum meninggalnya. Ini berarti Allah ingin hidayah kepada dia. Ada orang seperti itu, mungkin di awalnya dia banyak melakukan maksiat ya. Tiba-tiba di penghujung hayatnya Allah beri hidayah, ada sebab-sebab kebaikan yang dilakukan sebelumnya. Akhirnya rajin sholat, rajin beribadah, dan akhirnya meninggal di atas hidayah tersebut. Saya mengenal seorang, dia bukanlah orang rajin sholat ya. Meninggal kalau tidak salah usia 80 tahun. Bukan orang yang rajin sholat, tapi sejak dulu dia terkenal yang suka dermawan. Suka nyambung silaturahmi. Tapi dia bukan rajin sholat. Kadang-kadang nakal-nakal juga ya. Kadang saya dengar ceritanya kemudian hari terkadang begini, terkadang begitu. Tapi dia orang ini, saya kenal dia ya dari cerita-cerita orang tua saya bahwasanya ini orang terkenal rajin sedekah dan terkenal rajin nyambung silaturahmi. Terkadang dia ngundang keluarganya dari berbagai penjuru, dia bayarkan tiketnya untuk kumpul di rumahnya. Padahal dia tidak rajin sholat. Tapi subhanallah di akhir hayatnya ya, dia mulai kenal sunnah, istrinya mulai kenal sunnah, akhirnya dia mulai kenal ngaji, akhirnya sempat ketemu dengan saya, akhirnya dia mulai belajar ngaji dan akhirnya dia meninggal. Kata istrinya, karena masih kerabat saya, istrinya bilang dia meninggal mengatakan Allahu Akbar ya. Berzikir kepada Allah meninggal. Itu mungkin dia dapat hidayah mungkin cuma mungkin 3-4 tahun terakhir sebelum apa? Meninggal. Kenapa? Karena di awal dia ada kebaikan-kebaikan yang ada di hatinya, itu menyebabkan dia dapat hidayah di penghujung apa? Hayatnya. Dan sebaliknya ada orang yang mungkin kita lihat di awalnya dia baik, ternyata di penghujungnya dia rusak. Ya. Kata Nabi SAW, "Innar rajula la ya'malu min amali ahlil jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar." Kata Nabi, ada seorang dia mengerjakan amal soleh menurut pandangan manusia, padahal dia adalah penghuni neraka jahanam. Ketika para ulama mengomentari sabda Nabi, "Fima yabdulin nas," dia beramal saleh menurut pandangan manusia, berarti hatinya bermasalah. Orang ini mungkin dia beramal saleh, ternyata dia riya, ternyata dia ujub, ternyata dia sombong. Penyakit-penyakit hatinya ini akan mengungkap hakikatnya di penghujung hayatnya. Di penghujung hayatnya kemudian dia malah menyimpang, dia malah bermaksiat. Padahal dulunya kita melihat dia orang yang saleh. Kenapa? Ada penyakit dalam hatinya yang membuat dia akhirnya menyimpang di penghujung hayatnya. Oleh karena kalau Anda melihat ada orang di penghujung hayatnya rajin sholat, rajin beribadah, maka subhanallah dia telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang sejak muda sudah soleh sampai meninggal dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang harusnya di masa muda dia berfoya-foya, senang buang-buang waktu, keluyuran ke sana kemari, wira-wiri ke sana kemari. Kemudian ternyata sejak muda dia bertakwa kepada Allah, dia dipertahankan sampai meninggal dunia. Dan itu banyak kalau kita lihat misalnya di Arab Saudi yang sejak kecil memang sudah baik, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, kemudian jadi imam terus sampai meninggal dunia. Subhanallah, ada orang seperti itu ya, ada. Ada juga yang nakal kemudian jadi ulama juga ada. Ada seseorang, saya tahu orang tersebut, saya tidak ingin sebut namanya. Saya tahu dari siapa? Saya ketemu orang tua di Madinah. Orang tersebut tanya saya, "Kamu kenal si fulan?" Saya bilang kenal. Kenapa? Itu waktu masa mudanya orang paling nakal sekampung itu katanya. Sampai bapak saya bilang, "Kamu boleh main sama semua orang tapi jangan main sama anak ini." Anak itu sekarang jadi ulama besar. Dia yang diperingatkan oleh bapaknya biasa-biasa aja. Dia yang cerita sama saya. "Kamu tahu si fulan?" "Iya, saya tahu." Kalau nggak salah saya waktu lagi di bengkel, tetangganya orang yang saya kenal tersebut. "Kamu tahu si fulan?" "Iya." Itu anak waktu masih muda nakalnya luar biasa. Sampai bapak saya bilang, "Kamu boleh main sama semua orang kecuali ini anak, jangan main sama dia." Sekarang ini anak yang katanya tidak boleh main sama dia jadi apa? Jadi ulama besar. Subhanallah, hidayah. Oleh karenanya, kalau ada orang di penghujung hayatnya rajin ibadah, yakinlah dia telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin ke masjid, rajin baca Quran, ya, kurangi interaksi dengan orang-orang, ya. Ikut pengajian, ya. Ini insyaallah tanda kebaikan baginya. Tapi mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, atau masih ada dua, di antara tanda orang dapat hidayah, dan ini penting bagi kita, senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah. Ini orang berarti dapat hidayah. Dia tidak pernah menyerahkan urusan kepada dirinya sendiri. Dalam segala perkara dia serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah." Wahai Zat yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang menegakkan yang lainnya, tidak ada yang bisa tegak kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghits, aku berharap meminta tolong dengan rahmatmu, fa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan kau serahkan ya urusanku kepada diriku sendiri. Makanya orang yang paling sering bertawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala kegiatannya dipenuhi dengan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tidur berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku, aku bisa angkat lambungku karena Engkau. Ya. Ketika Nabi ingin tidur, Nabi berdoa, aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Nabi berdoa tawakal sebelum apa? Sebelum tidur. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari selalu senantiasa selalu connecting kepada Allah, ya Allah, selalu ingat serahkan kepada Allah. Ya, Allah, terserah Allah. Insyaallah itu berarti kita dapat hidayah. Karena kita selalu menyandarkan sesuatu kepada Allah. Yang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu solusi hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam keseharian kita melakukan segala kegiatan, kita lupa Allah. Kita selalu fokus kepada cara kita bekerja, fokus pada kemampuan kita, selalu fokus kepada teman rekan kerja kita, terpukau dengan sebab-sebab di depan kita, lupa kepada Allah, berarti kita tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Tapi selama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah insyaallah kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, jadi disebutkan dalam tulisan beliau tentang 20 sebab seorang untuk bersabar. Dia mengatakan kalau Anda dizalimi oleh orang, ada dua yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda membalas. Yang kedua, Anda tidak balas, Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah urusannya Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang yang beriman. Kita kalau dizalimi, kita selalu menempuh cara pertama. Kita ingin balas, dan itu sering kita akhirnya menyerahkan urusan kepada diri kita sendiri. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan cuma dua pilihan. Kau serahkan Allah yang ngurusin atau kamu ngurusin sendiri. Kalau kamu ngurusin sendiri, kau akan ditinggalkan oleh Allah. Tapi kalau kau serahkan kepada Allah, biar Allah yang urus orang yang zalim tersebut, dan akibatnya akan indah cepat atau lambat. Tapi kebanyakan orang milih cara pertama.
Anda pede dengan ini, oh saya bisa habisi dia, saya bisa gini, dia lupa. Ya. Makanya, ya, kalau kita sedang dizalimi, ya, terserah mau pilih pilihan mana. Kalau kita sabar, serahkan, ya Allah saya serahkan urusanku kepada Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, selesai. Jangan peduli lagi dengan orang tersebut. Mau dia ngomel-ngomel, mau dia apa, itu urusan Tuhanku, saya punya Tuhan. Saya tidak bisa ngeladeni kamu, waktu saya terbatas. Harus ngurus istri, harus ngurus anak, harus ngurus kerjaan, ya. Harus ngurus keluarga, enggak. Saya serahkan kepada Allah. Yakin bahwasanya akibatnya pasti indah, cepat atau lambat. Oleh karenanya di antara latifah yaitu faedah yang luar biasa disampaikan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya ketika menyebutkan tentang bagaimana Bani Israel, ya. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala Bani Israel bima sabaru. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun dalam surat Al-A'raf. Ketika Allah menyebutkan maka sempurnalah kesudahan yang indah bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kata Al-Alusi, Bani Israel sabar menjalani siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ditemani oleh Nabi Musa, sehingga akhirnya Allah memberi kesudahan yang indah bagi mereka, mereka diselamatkan. Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Tapi Allah sebutkan apa? Bima sabaru, karena mereka sabar. Kemudian setelah itu Al-Alusi menyebutkan contoh-contoh kejadian-kejadian ketika suatu negeri kemudian dizolimi oleh penguasanya dan mereka tidak bersabar, mereka menghadapi dengan cara mereka, maka ditinggalkan oleh Allah dan biasanya penghujungnya buruk. Ini kata Al-Alusi. Mau bikin pakai cara sendiri, tidak kembali kepada Allah, mendahulukan emosi daripada bukan berarti kita pasrah, enggak, berusaha tapi dengan kesabaran. Dan ini berlaku pada setiap hal. Antum menghadapi permasalahan, contoh antum lagi masalah dengan kakak atau adik misalnya, ribut. Antum bagaimana? Antum mau sabar, tenang, Allah yang kasih solusi, atau antum mau ngomel, mau bentak-bentakan? Antum menyesal. Antum bentak-bentakan sama kakak adik, mungkin antum menang secara zahir tapi lihat akibatnya buruk. Adik semakin jauh, hidup tidak nyaman, pertengkaran bertahun-tahun. Tapi kalau antum sabar, ini saya bilang contoh sederhana, antum sabar. Mungkin ada masalah sama adik, sabar. Ya udah, sabar, hadapi dengan tenang, berdoa kepada Allah, pasti indah, cepat atau lambat, pasti. Cepat atau lambat. Antum ada masalah sama suami, ibu misalnya punya masalah sama suami, atau punya masalah sama istri, antum punya dua cara. Antum bisa dengan otot antum, bisa emosi antum bisa gampar tuh perempuan, bisa. Antum bisa ceraikan, pulang ke rumah orang tuamu. Kata istrinya, gimana mas, orang tua saya sudah nggak ada rumahnya. Antum bisa dengan cara kasar, bisa. Tapi bagaimana dampaknya? Buruk. Dia buruk, antum buruk, anak-anak buruk. Tapi kalau antum sabar menghadapi, pasti indah. Tapi serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini banyak akan kita dalam kehidupan kita. Artinya saya bukan mengajarkan antum pasrah, enggak. Sabar dan berusaha ikut aturan-aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat dengan cara yang lembut. Ya, sabar, berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah. Jangan pernah pede daripada diri kita sendiri. Jangan bilang, saya pintar, ngadep ini gampang. Sudah, itu nanti akan ditinggalkan oleh Allah. Kapan seorang bersandar pada dirinya, dia akan ditinggalkan oleh makhdhul, hidayah dicabut darinya. Hidayah dicabut darinya. Dalam segala hal, ini dalam segala hal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah, itu orang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menyerahkan urusan pada diri kita atau pasrahkan, saya punya teman jenderal, tenang dia, itu enggak benar seperti itu. Ente caranya gimana? Hubungi teman ente jenderal, berdoa kepada Allah. Jangan ente terlalu pede punya teman jenderal, punya backingan kuat. Itu ente berarti ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara tanda bahwasanya seorang dapat hidayah adalah mengikuti jalan para sahabat. Allah berfirman, fa in amanu bihi fa in amantum bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka telah dapat hidayah. Itu ayat berapa? Saya carikan.
Ada yang tahu ayatnya? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, sebentar. Saya ingin antum catat ya. Iya, ayatnya maksudnya. Ayat berapa? 135. Al-Baqarah ayat 135. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian. Itu ayat Allah berbicara tentang kaum mukminin. Kaum mukminin tersebut adalah para sahabat. 137. Ya, 135 tambah 2, 137. Benar ya, 137 ya? Ya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka telah dapat hidayah. Maka seorang berusaha beragama mengikuti petunjuk para sahabat. Logikanya sangat sederhana, yang paling ngerti tentang dakwanya Nabi Muhammad siapa? Para sahabat, murid-murid Nabi langsung. Ya, makanya Imam Malik berkata, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Mustahil zaman Nabi bukan agama, sekarang menjadi agama, bahkan jadi wajib. Dulu di zaman Nabi enggak ada yang praktekkan, sekarang jadi wajib. Lah, mustahil seperti itu. Kalau sekarang dianggap wajib padahal di zaman Nabi tidak pernah ada, padahal faktor untuk melakukannya juga ada. Sebagaimana faktor yang ada sekarang, namun mereka tidak lakukan, kita lakukan sekarang. Kita anggap sebagai syiar. Ya, berarti dulu para sahabat tidak dapat hidayah dong. Kita yang dapat hidayah, mereka tidak dapat hidayah. Sederhana ya. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkadang aneh, di zaman dulu tidak ada. Tidak ada kita dengar sahabat berzikir sambil joget-joget, loncat-loncat, tarik kanan kiri, kemudian sekarang jadi syariat. Gimana? Sahabat dulu tidak ada yang berzikir seperti itu, loncat-loncat sampai menari-menari, goyang-goyang sana, loncat-loncat sampai pingsan-pingsan, enggak ada. Bagaimana zaman sekarang sebagian thariqah menganggap itu sebagai syiar, sebagai tingkatan ketakwaan yang tertinggi, sampai orang joget-joget sampai menjadi wajib, mendapati seperti ada aliran dari ilahi. Ya, ini gimana ini? Di zaman sahabat enggak ada kok seperti ada sekarang seperti ini. Kita bilang apa yang di zaman sahabat bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Contoh sederhana. Zaman dahulu tidak ada, sahabat bilang kalau ada orang gila saking tinggi kewaliannya jadi gila. Enggak ada. Sebutkan pada saya seorang sahabat yang gila, semakin tinggi imannya semakin gila. Dari mana? Abu Bakar gila atau tidak? Umar, Utsman, ribuan sahabat enggak ada yang gila. Kemudian muncul zaman sekarang, semakin wali semakin apa? Gila ya. Enggak mungkin. Di zaman sahabat itu bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Bagaimana di zaman sahabat itu bukan agama, sekarang dianggap sebagai agama. Dan demikian segala perkara. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, sungguhnya mereka telah mendapat hidayah. Jika tidak maka tidak. Sederhana. Tapi demikian saja. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Ahmad Yani rahimahullah taala yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan. Kalau yang bertanya saya persilakan. Oke. Ini ada yang minta doa kepada kawan-kawan untuk mendoakan ya. Ada sahabat salehah saya ya, putrinya namanya Ade Alisa. Ade Alisa umur 5 tahun, mohon didoakan agar segera diberi kesembuhan dan kebaikan untuk Ade Alisa karena sudah 3 minggu ini berjuang di ruang ICU dengan infeksi kompleks, dan mohon didoakan kekuatannya dan diberi kesabaran untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ade Alisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga kedua orang tuanya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya tetap kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bertawakal kepada Allah, dan yakinlah apa yang Allah putuskan itu yang terbaik ya. Saya kemarin ketemu, ya banyak kita menghadapi orang yang kehilangan. Saya mohon adik-adik semoga sembuh, tapi taruhlah kita berhadapan dengan kondisi yang terburuk yang tidak kita inginkan, berpisah dari orang yang kita cintai, dan itu sangat berat. Dan demikianlah kehidupan dunia ini. Semakin kita cinta sama orang,
maka perpisahannya semakin apa? Menyedihkan. Ya. Yang cinta tidak pernah berpisah cuma di surga. Di dunia pasti apa? Berpisah. Entah yang kita kasihi pergi meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Semakin tinggi kecintaan, semakin berat apa? Perpisahan. Saya kemarin ya kehilangan orang tua. Kemudian saya juga ke tempat saudara, ada ponakan yang meninggal. Ponakan tersebut, subhanallah, ya, sekolah di Madinah, ya, kemudian hafiz Quran, ya. Saya pernah sholat di belakang dia, suaranya juga enak kalau jadi imam. Masih muda, ya, belum 30 tahun, ya. Saya tahu betapa berat bagi orang tua. Tapi saya hibur, saya bilang setelah nasihat-nasihat, saya bilang, sudahlah kita husnuzon. Bisa jadi dia berpindah pada kehidupan yang lebih baik. Yang kita mungkin menangis, mungkin dia bahagia. Mungkin ada seorang sakit-sakitan, tiap hari sakit menderita. Kemudian dia meninggal, ya sudah. Mungkin Allah ingin pindahkan dia kepada kehidupan yang lebih apa? Yang lebih indah. Husnuzon aja. Husnuzon aja. Jadi membuat kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keindahan itu semakin bertambah kalau kita sering doakan. Doakan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita mengatakan Allahumma nawwir ala qabrihi. Ya Allah, berilah cahaya kepada di kuburan orang tuaku. Berdoa. Jadi memang berat berpisah dari orang yang kita cintai. Kita berharap semoga orang-orang yang sakit di antara kaum muslimin semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, suami saya termasuk orang yang rajin sholat, rajin mengaji, dan sering ikut kajian. Saya menikah dengan suami karena agamanya. Saya rasa agamanya lebih bagus daripada saya. Namun setelah saya menikah, suami saya ternyata suka dengan sesama jenis. Bagaimana menyikapinya dan apakah termasuk tanda dicabut hidayah? Kalau anti, endahlah, itu bukan anti ngerti itu kesalahan, berarti anti sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi, ya. Saya pernah juga ditanya sama seorang, jadi sudah nikah, kalau nggak salah sudah bertahun-tahun, tidak pernah digauli. Dia mengeluh, kenapa tidak pernah digauli? Suami saya tidak pernah, ternyata qadarullah, ketahuan suaminya apa? Suka dengan lawan jenis. Alhamdulillah belum dimacam-macamin sudah apa? Ketahuan, ya. Yang lebih parah, pernah saya juga ditanya, seorang wanita nangis telepon, sudah punya anak 3, kalau tidak salah sudah belasan tahun menikah dengan suaminya. Di penghujungnya suaminya homoseksual. Gara-gara apa? Gara-gara berselancar di medsos, ketemu dengan teman-teman lamanya yang mungkin dulu praktisi homoseksual, kembali lagi seperti sedia kala. Padahal ketika nikah sudah sembuh, normal, hidup tenang, kemudian berhubungan juga dengan nyaman, ya. Tapi subhanallah, ketika main internet, awalnya dia main internet akhirnya kembali ke masa lalunya, ya. Ya, maksud saya ukhti yang bertanya, ya, sabar, hadapi dengan baik, ya. Kalau memang anti perlu harus berpisah, ya berpisah, nggak ada masalah. Kalau anti bisa nasihati dia untuk sadar, oke, ya. Bahwasanya orang berpenyakit juga bisa sembuh. Tapi kalau anti takut spekulasi terlalu tinggi, minta pisah boleh, nggak ada masalah. Ustaz, apakah termasuk tanda dicabutnya hidayah jika kita sudah sering ikut kajian tapi masih sering merendahkan, memandang sinis orang lain? Apakah diucapkan atau hanya dalam hati? Kepada sesama muslim yang mungkin belum belajar lebih tentang agama ini. Ya, kita ini sering saya sampaikan, kalau kita dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat kelebihan, bukan untuk kita merendahkan orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, sudah tahu benar dia tidak mau terima, padahal dari Allah dia tidak mau terima, padahal dari Rasulullah dia tidak terima. Ini puncak kesombongan. Kesombongan yang kedua terkait dengan manusia, ghamtun nas, merendahkan manusia. Di antara ciri-ciri orang sombong, apa itu? Cuma segitu, misalnya. Sombong namanya, Pak. Cuma bisa apa begitu? Cuma bisa ngajar Al-Fatihah, cuma bisa ngajar TPA. Bisa apa dia? Ini ciri-ciri orang apa? Sombong.
Kita punya kelebihan untuk kita syukuri dan kita menghargai prestasi yang telah dicapai oleh siapapun. Jangan kita merendahkan orang lain. Dia cuma bisa ngajar Al-Fatihah, alhamdulillah dia ada yang mengajar, mengurangi beban kita mendakwahi kaum muslimin. Dia cuma bisa ngajar TPA, emang kita bisa ngajar TPA? Belum tentu bisa. Ketahuan kita susah ngajar TPA gimana? Coba waktu masuk musim pandemi awal, kita yang ngajar anak-anak kita, berat atau tidak? Berat. Lebih baik ngajar antum-antum daripada ngajar anak umur 5 tahun, berat. Guru-guru bisa ngajar TPA, Masya Allah. Jadi kita punya kelebihan bukan untuk merendahkan orang. Kita punya hafalan tinggi bukan untuk nggak bisa hafal, otaknya buntu. Enggak, kita bersyukur. Dan kita harus ingat bahwasanya kelebihan kita ini pertanggungjawabnya semakin besar, hisabnya semakin apa? Semakin panjang, bukan untuk merendahkan orang lain. Jadi kelebihan yang Anda miliki untuk disyukuri, untuk dipikirkan ada tanggung jawabnya, bukan untuk dalam merendahkan orang lain. Ustaz, di luar tema, afwan, afdolan mana, lebih afdal mana? Itikaf, ketika itikaf kita sholat lail berjamaah atau sholat sendiri-sendiri? Kalau bisa masjid mengadakan sholat tarawih di awal, itu yang terbaik karena Nabi SAW ketika bulan Ramadan beliau sholat malamnya di awal. Ketika bulan Ramadan beliau sholat berjamaah di awal. Jadi ini muraat untuk memperhatikan kondisi kaum muslimin. Karena kalau setiap bulan Ramadan awal kita selalu sholat jam 1, orang sulit untuk ikut sholat tarawih. Padahal di bulan Ramadan sholat malam yang terbaik adalah dengan berjamaah, dengan sholat apa? Tarawih. Jadi masjid-masjid sebaiknya sholat tarawihnya di awal malam, habis sholat isya kira-kira 15 menit sholat tarawih. Nanti setelah itu mau sholat lagi silakan masing-masing. Kecuali mungkin sama-sama iktikaf, pingin sholat malam bareng-bareng, oke lah. Tapi kalau hari-hari yang biasa ya kita berusaha di awal malam ya. Demikian juga kalau iktikaf kemudian tetap kita sholat awal di awal malam, setelah itu kita sholat sendiri-sendiri lebih afdal. Sholat malam pertama, kemudian nanti di tengah malam kita sholat sendiri-sendiri ya. Tapi kalau ada masjid membuat karena jamaah kalau suruh sholat sendiri tidak bisa, baru sholat 1/4 jam sudah habis hafalannya. Kita fasilitasi. Fasilitasi mana kita panggil imam suruh sholat 1 jam, jam 1 misalnya atau 2 jam, boleh. Yang penting jamaah sepakat. Kita mau begini ya, karena tidak semua orang punya hafalan yang banyak. Ya, hafalan mereka terbatas. Juz amma saja belum selesai. Ya. Juz amma belum selesai. Kalau ad-duha ke bawah hafal, ad-duha ke atas sudah lepas kontrol, tidak ngerti ya. Oleh karenanya kalau intinya ini kembali kepada pihak DKM, kalau memang bisa difasilitasi maka itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa sebaiknya sholat malam di awal, kemudian masing-masing sholat malam sendiri ketika di tengah malam. Ada seorang tenaga medis yang membuka praktek dengan tarif seikhlasnya. Apakah itu termasuk tawakal dalam urusan rezeki, tetapi masang iklan di medsos? Apakah itu bukan termasuk riya atau pamer atau ujub? Wallahu alam, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Agak berat memang ya, agak berat memang. Tapi ada teman saya praktek, dia bikin seperti itu ya. Dia jual makanan, dia jual bayar seikhlasnya, gratis juga boleh. Ternyata lebih banyak orang bayar mahal daripada. Tapi sebaiknya jual beli dengan kejelasan. Dan itu kalau tidak terima ya tidak. Ya. Kalau dia mau hadiahkan. Kalau dia mau memberi tarif, dilihat orang miskin kasih murah. Kalau enggak ya enggak usah dibayar. Itu lebih baik ya, daripada dibuat medsos seperti ini. Nanti ya tidak enak lah. Jadi saran saya sebaiknya kalau memang dia ingin bersosial, dia lihat-lihat orang yang datang kepada dia. Kalau memang yang datang adalah orang punya uang, tidak jadi masalah dia menarik tarif dari orang tersebut. Kalau lihat orang itu orang susah, dia sedikitkan, dia kurangi tarifnya atau enggak dia gratiskan ya. Saya punya kawan dokter seperti itu ya. Dia tarifkan murah, sampai sehari bisa jadi 200 pasien. Cepat, dia memang sudah ahli dan dia kasih tarif yang murah. Orang datang, orang miskin datang, niatkan untuk apa? Beribadah ya. Daripada bikin kayak begitu jadi narik perhatian, jadi orang bahan pembincangan. Kita nggak pingin jadi pusat perhatian ya.
Jadi kalau antum ingin sosial ya sosial aja. Kalau antum ingin ya, tapi ini saya tidak melarang ya. Artinya saya bilang anjuran dari saya, sebaiknya agar bisa lebih menjaga hati ya tadi kita buka praktek saja. Kalau memang orang miskin kita gratiskan atau kita suruh bayar murah, nanti orang juga akan ngomong ke sana kemari sehingga orang miskin akan mendengar. Di sana dokter, ya kalau kita nggak punya uang dia nggak apa-apa, gratis ya. Dengan demikian kita lebih bisa menjaga keikhlasan kita. Ustadz, saya mengetahui bahwa musik adalah haram, tapi untuk saat ini saya susah untuk meninggalkannya. Sebagaimana saat dulu saya menjauhi riba. Alhamdulillah saat ini saya sudah bisa menjauhi riba, tapi saya masih kesusahan untuk meninggalkan musik. Saya mohon nasihat dan doanya Ustadz. Berdoa kepada Allah, antum berdoa kepada Allah agar dibuat benci kepada kemaksiatan. Wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, buatlah aku benci terhadap kemaksiatan, kefasikan dan kekufuran. Jangan sampai kita berlezat-lezat dengan apa? Kemaksiatan. Wajar, semua orang namanya yang lezat-lezat pasti suka. Tapi kita minta kepada Allah agar kita membenci dengan hal tersebut ya. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan antum bisa lebih komitmen meninggalkan musik ya. Tapi sebenarnya ada orang-orang, kalau banyak orang yang dulu di masa lalunya buruk tapi dia ada baik, akhirnya di ujungnya dia jadi baik. Saya kenal seseorang, dia kerjanya dulu, dia cerita sama saya, dulu kerjaannya entertain bos-bos, kemana beli ke tempat pelacuran, ke tempat diskotik, dia dipertemukan dengan pelacur-pelacur, kerjanya seperti itu. Sekarang dia dapat hidayah, kemudian ngaji, masya Allah ya. Tapi dia bilang, kalau saya ngantar orang, misalnya ada bos-bos saya ngantar ke tempat pelacuran, kalau tiba waktu sholat, saya sholat. Saya sholat, sampai petugas bar bingung, Bapak mau ngapain? Saya mau sholat. Akhirnya lama-lama dia dapat apa? Hidayah. Tapi maksudnya begitu, ada orang mungkin dia maksiat tapi dalam hatinya ada kebaikan, kebaikan itulah yang buat dia akhirnya di ujungnya mendapat apa? Hidayah. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala.